Oke, selamat sore teman-teman. Memperkenalkan, ini adalah sebuah aplikasi manajemen tempat makan atau resto atau food court yang bernama Daharen. Di sini langsung aja kita simulasiin nama usernya admin, passwordnya admin 123. Nah, ini adalah tampilannya seperti ini. Di sini ada order, kemudian ada riwayat order, ada tenan, kemudian ada produk, kemudian ada meja untuk melis meja. Kemudian di sini ada terminal pos. Gitu, terminal pos ini fungsinya untuk menambahkan pos-pos kasir jika kasirnya nanti tempatnya lebih dari satu. Kemudian di sini ada verifikasi shift dan printer pengguna, otoritas user dan lain sebagainya. Kita jelasin dulu bahwa aplikasi Daharen ini adalah aplikasi untuk memanage tempat makan yang memiliki atau mempunyai banyak dapur. Sebenarnya bisa untuk single dapur juga bisa, untuk multi dapur juga bisa. Untuk multi dapur tuh bagaimana sih contohnya? Nah, kita klik di tenan ya di sini. Nah, di sini ada tenan gorengan, ada tenan sate, ada tenan es krim gitu. Nah, setiap tenan itu memiliki settingan printernya masing-masing seperti ini gitu. Jadi setiap kali user transaksi, itu setiap kali konsumen transaksi, notanya akan tetap jadi satu, namun hasil cetaknya akan mengikuti ke standnya atau ke tenannya masing-masing gitu. Supaya lebih jelas, kita cek ke menu produk. Nah, di sini ada menu produk jagung ya, bakwan jagung misalnya. Kita edit di sini. Nah, kita lihat di bawah produk bakwan jagung ini terkoneksi ke tenan gorengan. Seperti itu. Sehingga nanti ketika ada transaksi es krim 2 misalnya dan bakwan jagung, maka yang es krim akan otomatis lari ke tenan es krim, yang gorengan akan otomatis lari ke tenan gorengan. Ini masing-masing nanti akan memiliki printernya masing-masing gitu. Jadi mereka tinggal membuat apa yang tampil gitu. Jadi jika dalam satu nota ada es krim dan ada gorengan, ini contohnya seperti ini. Kita lihat di riwayat order ya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, di sini ada es krim vanilla, ada es krim coklat, ada sate ayam, sate sapi. Nah, ini di notanya akan jadi satu, tapi di dapurnya akan spread atau akan terpisah ke masing-masing produk yang dikunci ke masing-masing tenan seperti itu. Jadi tenan tempe tenan gorengan ya hanya akan mencetak produk-produk gorengan seperti tempe goreng, tahu goreng, bakwan jagung dan lain sebagainya. Itu sesuai dengan yang diikatkan gitu. Ini menjadi lebih mudah untuk memanage rumah makan yang memiliki banyak dapur, yang memiliki banyak tenan seperti itu. Misalnya posisi tenannya terpisah-pisah, atau misalnya teman-teman pengusaha food court yang kemudian punya banyak mitra UMKM. Nah, ini bisa digunakan untuk itu. Kemudian settingan yang lainnya seperti settingan printer, user. Sini ada settingan user gitu. Kemudian ada settingan otoritasnya. Kemudian ada log aktivitasnya dan lain sebagainya. Juga ada laporan tenan. Jadi tenan nanti kita bisa punya laporannya gitu. Nah, di sini ada hal yang unik yaitu pembagian komisi. Jika tenan itu adalah hasil dengan hasil kerjasama resto dengan UMKM misal, maka kita bisa menetapkan hasil pembagian komisi seperti ini. Gitu. Di mana mengaturnya di settingan pengaturan di sini. Di pengaturan di sini kita bisa memasukkan apakah settingannya adalah global, semua tenan pembagian presentasenya sama. Kalau 20 ini berarti 20% buat perusahaan ya, atau buat restonya, 80% berarti buat tenan. Atau bisa di spread per tenan gitu. Masih misalnya untuk tenan es krim persentasenya 50-50,
Untuk tenan gorengan 45 40 60 seperti itu nanti bisa diatur. Gitu. Jadi itu fiturnya. Kemudian ada lagi fitur mode transaksi. Di sini ada dua jenis mode transaksi, yaitu quick service, bayar langsung. Jadi yang quick service ini ketika user order, dia bayar, sudah lepas, putus, gitu. Dan yang kedua ada dine in. Jadi dine in itu user order, seperti itu, user order, dia belum bayar, dia nunggu makanannya, makan dulu, okupi di sebuah meja atau menempati sebuah meja, gitu. Nah, nanti kalau misalnya ada order tambahan, dia akan manggil pelayan lagi untuk order tambahan lagi. Nanti setelah sudah baru dia bayar. Nah, kalau yang ini dia membutuhkan identitas mejanya, apakah meja itu sedang dipakai atau tidak. Kalau yang quick service, walaupun dia memilih meja, tapi dia bisa langsung pulang atau setelah makan dia bisa langsung pulang karena sudah dibayar langsung. Jadi kita punya dua mode seperti ini gitu untuk mengakomodir kebutuhan bisnis teman-teman. Kemudian satu hal lagi yang mungkin lebih yang jadi keunggulan adalah tenan itu bisa dibuatkan user. Jadi setiap tenan nanti bisa kita buatkan user di sini dengan role tenan seperti ini. Itu fungsinya apa? Fungsinya mereka bisa login ke aplikasinya. Nanti akan ada aplikasi Androidnya, sudah ready juga, gitu. Atau ke webnya boleh, karena ini web base ya. Login menggunakan username dan password tenannya. Kemudian mereka bisa mendisable produknya. Ini kita contohin ya. Kita contohin, kita login pakai user script administrator. Kita logout dulu. Nah di sini kita coba, kalau nggak salah passwordnya ini apa ya, es krim 123 apa ya, saya lupa passwordnya. Ini adalah tampilan untuk tenan seperti ini. Jadi dia bisa mendisable barangnya. Jadi kalau misalnya stoknya habis atau dia sedang tidak jualan es krim coklat nih, dia bisa mendisable seperti ini. Gitu, sehingga kasir nanti tidak akan melihat menu ini, otomatis hilang gitu. Jadi nggak perlu laporan seperti itu. Juga dimunculkan tren penjualan dan data-data lain yang mungkin dibutuhkan oleh tenannya untuk menganalisa penjualannya seperti itu. Kita balik lagi ya ke user admin 123. Kemudian ada lagi menunya yang lain mah normal ya, umum ya, seperti biasa, settingan, backup database, akun pembayaran. Nah, di akun pembayaran kita bisa menambahkan jenis pembayaran. Apakah nanti ada BCA, KRIS, tunai, BNI dan segala macam, yang itu bisa kita cek nanti di laporannya. Kemudian ada lagi fitur printer mungkin. Nah, printer ini nanti printernya bisa terkoneksi lewat jaringan atau lewat USB. Ini kalau kita klik tambah printer, sini kita bisa pilih jenis koneksinya, apakah printernya pakai LAN atau WiFi atau dia pakai USB seperti itu. Nanti printernya bisa kita kaitkan apakah itu printer kasir atau printer tenan seperti itu. Oke, ini aja untuk Daharan versi yang pertama. Ini masih akan kita kembangkan fiturnya, masih akan kita naikkan. Cuma jika teman-teman yang sudah ada minat atau berminat dengan aplikasi ini, bisa hubungi kami aja lewat komen. Oke, gitu aja. Terima kasih sudah menonton sampai dengan menit ini. Semoga bermanfaat.